Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur pada Tuhan pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam kebaktian, ya, walaupun dengan masih belum kebaktian di dalam gereja. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita akan kembali belajar mengenai dosa pada pagi hari ini. Sebelum kita akan belajar, mari kita akan tunduk kepala dan kita berdoa, memohon pimpinan kuasa Roh Kudus supaya apa yang kita baca, kita renungkan boleh menjadi berkat dan boleh membawa hidup kita lebih berkenan kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang kami kasih dalam Kristus Yesus, sebentar kami akan mendengarkan benar firman-Mu. Bila kiranya Roh-Mu menolong kami untuk mengerti, memahami, sehingga firman yang kami dengar boleh kami mengerti, boleh mengisi hati, pikiran, roh jiwa kami Tuhan. Pakai hamba-Mu yang dengan segala keterbatasan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan waktu ini, ruangan ini, hati pikiran kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Bersabdalah ya Bapa, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan kami siap mendengar perkataan-Mu ya Bapa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, nat yang akan kita belajar yaitu dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 19. Tetapi untuk menghemat waktu saya akan membacakan Kejadian pasal 1 ayat Kejadian pasal 3 maksud saya ayat 1 sampai dengan ayat 6 saja. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun kamu raba. Nah, saya ulangi, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan serta sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dosa adalah masalah terbesar di dalam kehidupan manusia. Karena dari dosa ini kemudian menyebabkan timbulnya semua permasalahan di dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu kita perlu dengan hikmat Tuhan mengantisipasi dosa sehingga kita tidak terpengaruh dan jatuh ke dalamnya. Untuk mengantisipasi dosa, kita perlu mengetahui sifat-sifat dari dosa. Dengan melihat, mengetahui sifat-sifat dari dosa, kita dapat mengetahui cara kerja dosa dan mengantisipasinya. Saat ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat dosa, supaya kita dapat mengerti cara kerja dan mengantisipasinya. Sifat dosa yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara, dosa itu menipu. Ya, kita sudah belajar tadi dari ayat 1 sampai dengan ayat 5.
Dosa berusaha mengarahkan manusia kepada berpusat pada diri sendiri atau antroposentris. Antropos itu manusia, sentris itu pusat. Jadi dosa berusaha mengarahkan, menggeser pusat kehidupan manusia dari berpusat kepada teosentris atau berpusat pada Allah menjadi berpusat kepada diri sendiri. Dosa berusaha untuk menipu manusia, bahwa Allah melarang manusia memakan semua buah-buahan dalam taman itu. Padahal Allah tidak mengatakan demikian. Jadi dosa berusaha untuk menipu, berusaha untuk membawa manusia kepada pelanggaran terhadap perintah Allah. Dosa berusaha menegasikan ada konsekuensi akibat dosa. Ketika manusia melakukan dosa, ada konsekuensi yang harus ditanggung, yang harus dipikul, yang harus dipertanggungjawabkan. Tetapi dosa menegasikan konsekuensi itu. Di dalam ayat tadi dikatakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan melihat seperti Allah. Tahu tentang yang, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi dosa berusaha untuk menegasikan hukuman nanti akan mati. Jadi tidak, kamu sekali-kali tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Jadi dosa berusaha untuk menggeser, ada menanamkan sebuah kecurigaan kepada manusia terhadap Allah, bahwa manusia dipengaruhi oleh dosa supaya manusia mencurigai Allah. Dikatakan, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi iblis berusaha mendorong manusia untuk menaruh kecurigaan kepada Allah, bahwa kalau manusia memakan buah itu, manusia akan menjadi seperti Allah. Jadi ini yang dihindari, ini yang dilarang Allah, supaya manusia tidak menjadi seperti Allah. Manusia sekali-kali tidak akan mati. Jadi menegasikan akan konsekuensi dosa dan menanamkan kecurigaan terhadap Allah di dalam pikiran dan hati manusia. Jadi dosa menipu sedemikian rupa sehingga manusia mau mengikuti apa yang dikatakan Allah. Dosa menipu manusia bahwa menghisap sabu itu enak. Dosa tidak jujur bahwa sabu akan merusak manusia. Dosa menipu bahwa uang dapat menyelesaikan semua permasalahan, memenuhi semua kebutuhan. Dosa menipu bahwa banyak uang, masa depan terjamin. Kita melihat di dalam Lukas suatu kebenaran. Di dalam Injil Lukas dikatakan bahwa Injil Lukas pasal 12 ayat 19 sampai 21. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia
jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, jadi dosa menipu seolah-olah bahwa punya harta banyak itu menjamin kehidupannya, punya uang banyak bisa menyelesaikan semua masalah. Dosa selalu menipu bahwa kalau makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk itu akan menjadi seperti Allah, tidak mati tetapi akan menjadi seperti Allah. Inilah penipuan yang dilakukan oleh dosa. Bapak, Ibu dan Saudara, oleh karena itu Amsal memberikan kepada kita nasihat. Amsal memberikan kita nasihat supaya kita tidak tertipu. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Bapak, Ibu dan Saudara, menipu adalah cara kerja dosa dalam menjatuhkan manusia. Oleh karena itu kita perlu waspada, kita perlu hati-hati supaya kita tidak tertipu. Kita perlu mawas diri, perlu melihat segala hal yang kita kerjakan supaya kita dapat mengetahui apakah ini menuju kebinasaan, menuju maut atau tidak. Jadi yang pertama, dosa menipu, sifatnya menipu. Yang kedua, dosa itu mementingkan diri sendiri. Di dalam ayat yang ke-6 Kejadian pasal 3 tadi, kita dapat melihat bagaimana Hawa hanya memperhatikan dirinya sendiri ketika ia melakukan dosa ataupun mempertimbangkan untuk melakukan dosa. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya. Jadi dosa itu mementingkan diri sendiri. Dosa selalu bersifat egois, bersifat egosentris, mementingkan diri sendiri. Hawa tidak lagi mendengar Allah, Hawa tidak lagi mengingat Allah. Dia hanya memperhatikan diri sendiri bahwa buah itu menarik hati karena sedap, kelihatan sedap, karena baik untuk dimakan, memberi pengertian. Dosa selalu berorientasi pada diri sendiri, kepentingan diri, kebutuhan diri sendiri, keangkuhan diri. Yakobus 4 ayat 2 mengatakan demikian. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi dosa yang memperhatikan diri sendiri. Oleh karena itu nasihat Tuhan Yesus Kristus supaya setiap orang yang mau mengikuti dia harus menyangkal diri. Setiap orang yang mengikuti Yesus harus menyangkal dirinya, lalu memikul salib dan mengikut Tuhan Yesus. Kita dapat membaca di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Egosentris, egoisme ini harus disangkal. Kepentingan diri sendiri ini harus dikendalikan, sehingga kita lebih mementingkan, memuliakan Tuhan dan memperhatikan kebutuhan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus ingin menguji Bapak, Ibu dan Saudara. Bagaimana Bapak, Ibu dan Saudara
memiliki motivasi di dalam kehidupan. Apakah perkataan, keinginan, tindakan, perbuatan Bapak Ibu dan Saudara untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan diri sendiri atau untuk kemuliaan Allah atau untuk kepentingan orang lain. Ujilah Bapak Ibu dan Saudara setiap perkataan, setiap sikap, setiap tindakan, setiap pikiran yang Bapak Ibu dan Saudara lakukan di dalam kehidupan Bapak Ibu dan Saudara. Ujilah, ini untuk kepentingan saya pribadi ataukah ini untuk memuliakan Allah, untuk kepentingan orang banyak. Dosa, karena dosa selalu mementingkan diri sendiri, dosa selalu egois Bapak Ibu dan Saudara. Oleh karena itu kita perlu menguji setiap perkataan, tindakan, sikap, perbuatan kita. Yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara, dosa menular, dosa menjalar, dosa menyebar. Kita bisa melihat di dalam ayat 12 sampai dengan 13 dari Nats kita, Kejadian pasal 3. Dosa bersifat menular kepada orang lain. Iblis dihukum oleh Allah karena memberontak kepada Allah. Iblis berusaha mencari pengikut. Iblis berusaha mempengaruhi sebanyak mungkin manusia supaya jatuh ke dalam dosa. Dan sebagai langkah pertama, iblis berusaha untuk mempengaruhi Hawa. Hawa berdosa karena memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu Hawa memberikan buah itu kepada Adam suaminya. Dosa menular dari iblis setan kepada Hawa, kepada suaminya Hawa yaitu Adam. Kemudian dosa menjalar dan dosa menyebar ke seluruh umat manusia. Roma pasal 5 ayat 12 mengatakan demikian Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Saya ulangi. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi ini sifat dosa itu menular, menjalar, dan menyebar. Dosa menular dari satu orang ke satu orang lain. Dosa tidak pasif tetapi aktif, menyebar ke sekitar. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, ketika saya belajar di STT, saya pernah terlambat mengerjakan tugas kuliah. Dan saya berharap ketika saya mau memasukkan tugas itu, saya berharap bahwa ada orang lain juga yang terlambat. Jadi tidak hanya saya sendiri. Nah ini kan pikiran yang kurang baik sebenarnya. Berusaha untuk supaya ada temannya. Itulah sifat dosa. Dosa selalu menyebar, menularkan ke yang lain. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, bapak-bapak yang merokok, rokok pertama yang bapak-bapak hisap, bapak-bapak atau saudara hisap adalah bukan rokok yang bapak-bapak atau saudara-saudara beli sendiri. Itu diberikan oleh teman, oleh sahabat, Bapak Ibu, bapak-bapak dan saudara. Diberikan. Nah, orang yang berdosa ini berusaha untuk mempengaruhi orang lain supaya orang lain juga melakukannya. Demikian juga mengenai minuman keras, narkoba yang diminum, yang dihisap, yang digunakan itu
pertama kali bukanlah ya, yang dibeli oleh orang-orang yang terjerat dalam kebiasaan minum minuman keras dan mengkonsumsi obat-obat terlarang. Mereka diberi oleh orang lain, ya, kemudian mereka mulai kecanduan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan dengan siapa Anda bergaul. Pilih-pilih orang dalam bergaul, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus pasal 15 ayat 33 mengatakan, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang salah, dikatakan jangan kamu sesat, dianggap itu sebuah kesesatan. Karena pergaulan itu akan mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi perkataan kita, mempengaruhi sikap kita, mempengaruhi tindakan kita. Oleh karena itu perlu kita berhati-hati di dalam bergaul. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, pembunuhan Kain terhadap Habil diawali dari dosa iri hati, kemudian berlanjut dengan dosa kebohongan, yaitu mengajak ke padang, artinya diajak ke padang, dan dilanjutkan dengan dosa pembunuhan. Kita bisa membaca di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Ya, kita tidak akan membacanya, cuma bisa mengikat waktu. Dosa Daud diawali dengan dosa kemalasan. Waktunya berperang dia malas, sudah mengerahkan pasukan dan dia dipimpin oleh jenderalnya. Ya. Dia tinggal saja di istana dengan enak. Ya. Dia dosa pertama adalah kemalasan. Kemudian dilanjutkan dengan dosa mengingini milik orang lain, yaitu mengingini istri Uria, prajuritnya. Dan berlanjut pada dosa kebohongan, memanggil Uria seolah-olah ingin bertanya tentang keadaan Yoab, panglima perangnya, jenderalnya, tentang tentara yang sedang berperang dan tentang jalannya peperangan. Dan berlanjut dengan dosa konspirasi pembunuhan. Kita dapat membaca itu kisahnya di dalam 2 Samuel pasal 11. Ada istilah kebohongan melahirkan kebohongan yang baru. Istilah ini adalah istilah yang secara sederhana menggambarkan bahwa dosa yang tidak dibereskan akan menghasilkan dosa yang baru. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, jadi dosa itu terus menjalar jika tidak dibereskan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika Anda ada dosa, cepat-cepatlah akui di hadapan Tuhan Yesus Kristus, supaya dosa itu tidak menjalar kemana-mana, ke hal-hal yang lain, ke aspek-aspek yang lain, dosa-dosa yang lain. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu dan Saudara, bereskanlah dosa yang ada dalam diri Bapak Ibu dan Saudara sebelum dosa itu menjalar, menyebar, menghasilkan dosa yang lainnya. Dalam Alkitab diberitakan bahwa dosa itu menyebar sedemikian rupa, menjangkiti semua orang, sehingga Allah harus memusnahkan manusia dan bumi dengan air bah. Kita bisa membaca kisahnya di dalam Kejadian pasal 6 ayat 6 sampai 8. Kita juga bisa membaca kisah Sodom dan Gomora. Adalah kisah yang serupa,
yaitu Allah menghukum kota itu karena dosa yang telah mereka lakukan secara masif. Baik di dalam Kejadian pasal 6 bagaimana Allah menghukum manusia dan alam dengan air bah, maupun juga Sodom dan Gomora yang dihukum oleh Allah dengan api yang datang dari atas langit karena dosa sudah menyebar dilakukan oleh semua orang. Bapak, Ibu dan Saudara, kita juga tadi sudah membaca di dalam Roma pasal 5 ayat 12 bahwa dosa dari satu orang menyebar ke semua orang. Jadi dosa itu menular, dosa itu menjalar, dosa itu menyebar. Di Indonesia, Bapak, Ibu dan Saudara, setelah era reformasi ada sebuah istilah yang menjadi terkenal, menjadi populer, yaitu istilah korupsi berjamaah. Nah, korupsi berjamaah. Istilah korupsi berjamaah adalah suatu istilah yang dapat memberi gambaran dengan jelas dan tegas bahwa dosa adalah menular, menjalar, dan menyebar. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir, dosa itu merusak. Ayat 8, 10, 14 sampai 19. Dosa selalu bersifat merusak, tetapi karena dosa itu juga bersifat menipu, banyak orang tidak menyadari bahwa dosa itu merusak. Sampai pada satu titik di mana ketika Roh Kudus berkenan bekerja di dalam kehidupan seseorang yang berdosa itu, baru orang itu menyadari bahwa selama ini dia melakukan dosa atau hidup di dalam dosa. Tapi ketika Roh Kudus tidak bekerja di dalam hati seseorang, manusia menganggap bahwa orang itu menganggap bahwa apa yang dilakukan itu biasa-biasa saja, ya tidak merupakan satu dosa, itu dilakukan banyak orang, semua orang lakukannya. Ya, seringkali kita tertipu ya, oleh dosa. Kalau semua orang melakukannya itu berarti tidak apa-apa. Tetapi ingatlah kisah Nuh ya, dengan bahteranya. Bagaimana manusia dihukum Tuhan dengan banjir, kisah Sodom dan Gomora. Dan hanya sedikit orang yang diselamatkan, beberapa orang saja. Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia menyadari dirinya telanjang. Dan hal ini tidak baik menurut pengertian yang dimilikinya setelah kejatuhannya ke dalam dosa. Bapak, Ibu dan Saudara, jadi dosa merusak pikiran manusia. Manusia mengalami kerusakan setelah jatuh dalam dosa, sehingga dia berpendapat bahwa kalau saya telanjang itu saya tidak baik. Bukan berarti sekarang kalau telanjang itu baik. Saya tidak bermaksud mengatakan demikian. Manusia tidak dapat memandang diri sebagai pribadi yang berharga dan menggunakan seluruh aspek dalam dirinya untuk memuliakan Allah. Manusia melakukan tindakan-tindakan bodoh terhadap dirinya sendiri. Bunuh diri, menyalahkan diri sendiri, tidak percaya diri, ya. Memelihara kebiasaan-kebiasaan yang merusak, yang berefek merusak. Baik merusak tubuh, merusak jiwa, merusak rohani. Jadi dosa merusak pada diri pribadi orang yang berdosa. Karena dosa juga manusia memandang pasangan yang diberikan oleh Allah harus bertanggung jawab atas dosa yang dia lakukan. Jadi saling menyalahkan. Kalau ada kesalahan, kalau ada masalah, manusia selalu mencari sesuatu atau orang lain untuk disalahkan, menjadi kambing hitam, untuk dikorbankan. Jadi hubungan
manusia satu dengan manusia lain mengalami kerusakan. Manusia juga mengalami kerusakan dalam hubungannya dengan Allah. Manusia menyalahkan Allah yang telah menciptakan dan menyediakan pasangan bagi dirinya. Ketika manusia mengalami situasi yang tidak menyenangkan di dalam kehidupannya, seringkali manusia menyalahkan Allah. Allah tidak adil, Allah tidak mengasihi saya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, situasi yang sulit seringkali dianggap sebagai hukuman dari Allah dan pandangan-pandangan lainnya yang menyalahkan Allah. Manusia mengalami masalah, mengalami kerusakan hubungannya dengan Allah. Allah tidak lagi bersahabat dengan manusia. Manusia harus bersusah payah mengolah tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bencana alam terjadi, dan seringkali bencana alam terjadi karena kesalahan manusia. Kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia. Dosa begitu merusak. Bapak, Ibu, dan Saudara, dosa demikian merusak. Tetapi sekali lagi saya katakan, karena sifat dosa tidak hanya merusak, dosa juga bersifat menipu. Seringkali manusia tidak menyadari bahwa hidupnya selama ini dalam dosa. Nah, sampai tiba waktu tadi, ketika Roh Kudus berkenan bekerja, baru manusia menyadari dosa benar-benar merusak dalam kehidupan manusia, baik secara fisik, juga secara jiwa, secara rohani dirusak oleh manusia. Baik diri sendiri, baik hubungan dengan orang lain, maupun juga hubungannya dengan Allah, bahkan hubungannya dengan alam semesta. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua manusia telah berdosa. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, karena dosa sedemikian sifatnya yang sangat merusak, dosa sedemikian menular, menjalar dan menyebar, dosa demikian mementingkan diri sendiri dan menipu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita datang kepada Allah, memohon pengampunannya, mengatakan semua dosa yang kita lakukan, yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam pikiran kita, kita akui di hadapannya. Marilah kita mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak, Ibu, dan Saudara, supaya Bapak, Ibu, dan Saudara boleh anugerah keselamatan. Mintalah Roh Kudus memimpin hidup Bapak, Ibu, dan Saudara, sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara dapat hidup, menjalani hidup ini dengan berkenan kepada Allah. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita menundukkan kepala dan kita melihat diri kita masing-masing. Jangan melihat orang lain. Mari kita melihat diri kita pribadi. Adakah sesuatu yang perlu kita bereskan, kita akui di hadapan Allah, supaya kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, supaya diputuskan rantai dosa atau ikatan dosa itu, sehingga tidak menular, sehingga tidak menjalar, sehingga tidak menyebar kepada orang lain. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang kami kasih dalam Kristus Yesus Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu karena kami sudah mendengarkan perkataan firman Tuhan, supaya kami boleh mawas diri, supaya kami boleh berhati-hati, supaya kami boleh mengantisipasi akan dosa yang begitu berbahaya, begitu merusak
begitu menular, menjalar, menyebar, dan dosa juga mementingkan diri sendiri, bahkan menipu, sehingga kami tidak menyadarinya. Oleh firman ini Tuhan, biarlah kami mawas diri, biarlah kami lebih berhati-hati, biarlah kami menguji diri, supaya kami semakin hari semakin hidup di dalam kehidupan yang berkenan kepadamu. Kami terus berdoa, memohon kiranya Roh Kudus-Mu memimpin, menuntun, membimbing kami, untuk kami boleh menjalani kehidupan yang berkenan kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa kepadamu ya Bapa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, kiranya Tuhan terus memberkati Bapak Ibu dan Saudara. Amin.